warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Bulan Ramadhansyah. Saya akan bermonolog dengan judul para penjilat. Terima kasih. Para penjilat. Diam, semua diam ya. Diam. Hei, kamu. Kenal saya tidak? Kamu. Kenal saya tidak? Maya kalian. Masa dengan orang kaya saja kalian tidak kenal? Sebut saja namaku Robert atau Michael. Karena hanya itu yang dapat menunjukkan betapa kayanya saya. Saudara-saudara, saya ini memang kaya. Tapi maaf, bukan maksud hati untuk sombong atau congkak. Tapi buat apa minta maaf? Iya kan? Saudara-saudara, Apa saudara? saya ini sebenarnya baik. Saya ini orangnya ramah. Tapi kenapa kalian memaksaku menjadi orang yang seperti ini? Iya. Kenapa kalian memaksaku menjadi orang yang sombong dan congkak, ha? Kenapa? Apa kamu? Mau nantangin? Mau minta maaf? Gara-gara tidak sopan? Oh, tidak akan. Inilah aku, sombong dan congkak. Baiklah saudara-saudara, saya akan menceritakan kenapa saya bisa menjadi orang yang sombong dan congkak dan enggan untuk meminta maaf. Pada zaman dahulu. Mama. Mana Mama? Sudah jam segini. Lah. Pasti Mama sedang di salon. Ya, sejak aku kecil hingga sekarang aku selalu ditinggal. Nah, sudahlah. Bapak. Mana Bapak itu? Ada. Bagaimana bisa aku lupa? Bapak kan masih di Amerika. Sudahlah. Rumah sebesar ini yang tinggal hanya aku seorang. Bahkan dengan tetangga pun aku tidak kenal. Entah tetangga yang ini ataupun tetangga yang itu. Alasannya sibuk. Alasan klasik untuk menolak sesuatu. Saudara-saudara, saya ini orang kaya. Saya punya rumah mewah, mobil mewah, bahkan harta yang saya gunakan saat ini. Tapi kenapa hidup saya tidak bahagia, saudara-saudara? Kenapa saya tidak bisa menjadi orang di luar sana yang mendapatkan kasih sayang dari keluarganya? Kenapa saudara-saudara? Bahkan saya sudah memiliki harta yang cukup. Tapi kenapa hidup saya tidak bahagia, saudara-saudara? Kenapa hidup saya tidak bahagia, saudara-saudara? Kenapa, saudara-saudara? Kenapa, saudara-saudara?
sering ditinggal oleh orang tua saya, hingga saya merindukan kasih sayang orang tua. Ingin rasanya saya mendapatkan kasih sayang dari orang tua seperti anak-anak lain di luar sana. Orang tua saya sibuk memikirkan harta dan kekayaannya tanpa peduli dengan anaknya. Saudara-saudara, saya pernah suatu ketika berpikir untuk mengakhiri hidup saya. Tapi menurut saya itu bukanlah jalan satu-satunya yang terbaik di hidup saya. Saya ini masih memiliki banyak dosa. Saya ini pendosa. Itulah alasan mengapa saya takut akan kematian. Lagi juga, saya ini orang kaya. Saya juga sering membantu orang miskin yang kesusahan di luar sana. Entah dari segi sosial maupun ekonomi ataupun pendidikan. Namun, kenapa setiap saya berbuat baik, kebaikan saya selalu dimanfaatkan oleh orang lain? Pernah suatu ketika saya membantu sebuah keluarga miskin, yang dimana orang tua di keluarga tersebut sudah tidak bekerja. Saya pun berbicara kepada ibu tersebut. Bu, Bapak masih bekerja? Apakah adik-adik masih sekolah, Bu? Bapak sudah tidak bekerja. Adik-adik juga sudah tidak sekolah, ya. Apa, Bu? Jadi Bapak sudah tidak bekerja, Bu. Adik-adik juga sudah tidak sekolah karena tidak memiliki biaya yang cukup. Udah, Bu, tenang aja. Nanti biar saya yang membiayakan. Ibu diam-diam saja ya di rumah. Beneran, Den. Terima kasih banyak ya, Den. Ya, Bu, tenang saja. Udahlah. Semenjak saat itu, saya membantu keluarga tersebut, entah dari sosial, kesehatan, maupun ekonomi. Namun, suatu ketika, saya merasa kebaikan saya dimanfaatkan oleh keluarga tersebut. Pernah suatu ketika, suami ibu tersebut meminta satu permintaan kepada saya yang membuat saya geleng-geleng kepala. Saya pun berbicara kepada ibu tersebut. Saya pun berbicara kepada suami tersebut. Pak, bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Baik, Den. Bapak begini-begini saja. Bagaimana pekerjaannya hari ini, Pak? Bapak masih belum bekerja, Den. Sebenarnya Bapak menginginkan sebuah permintaan kepada Aden. Permintaan apa, Pak? Sebut saja, nanti biar saya kabulkan. Den. Bapak mau motor. Apa? Bapak mau motor? Iya. Semenjak saat itu, saya merasa kebaikan saya dimanfaatkan. Padahal saya sering membantu keluarga tersebut, entah dari ekonomi, pendidikan untuk anak-anaknya, hingga membelikan motor untuk bapak tersebut. Tapi kenapa kebaikan saya selalu dimanfaatkan oleh orang lain? Semenjak saat itu, saya berpikir menjadi miskin
tidak seperti yang saya bayangkan. Menjadi miskin itu tidak enak. Dan menjadi kaya juga tidak enak. Tidak seperti yang kalian bayangkan. Dasar keparat. Semua sama saja. Yang kaya hanya memikirkan kekayaan dan hartanya. Hanya memikirkan uang, dan uang. Tanpa peduli dengan kasih sayang anaknya. Dan yang miskin hanya bisa memeras. Semenjak saat itu, kalian tahu kan kenapa saya menjadi orang seperti ini? Dasar kalian para keparat. Sekian, terima kasih.